ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Manado, Bapak Uji. Salam kenal Pak. Serta segenap pimpinan dan jajaran KPP Pratama Manado, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sampai siang hari ini kita semua masih tetap dalam karunia nikmat dari Allah taala, kesempatan, panjang umur, sehat wal afiat. Semoga nikmat demi nikmat senantiasa diberikan oleh Allah untuk kita semua dan kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur dan istiqamah dalam taat dan taqwa sampai akhir hayat kita membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita sudah masuk hari kelima di bulan suci Ramadan. Tentunya kalau kita akan bicarakan tentang keutamaan fadilah keistimewaan Ramadan itu butuh waktu yang cukup panjang. Karena memang Ramadan ini dispesialkan, diberikan oleh Allah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang bisa dibilang umat akhir zaman, umur mereka tidak sepanjang dan tidak selama daripada umat-umat yang terdahulu. Kalau umat terdahulu itu ratusan tahun umur mereka. Sehingga mereka beribadah juga memiliki kesempatan dan waktu yang cukup panjang. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad tidak sepanjang itu. Disebutkan salah seorang ibu daripada umat Nabi Nuh ya, memiliki anak meninggal dunia. Ibu tadi menangis dan sedih sampai Nabi Nuh lewat. Begitu Nabi Nuh lewat, melihat ibu tadi dalam keadaan sedih dan menangis, sehingga Nabi Nuh pun bertanya kepada ibu tadi tentang gerangan apa yang terjadi. Wahai ibu, kenapa engkau sedih dan menangis seperti ini? Ibu tadi menjawab, bagaimana Nabi Nuh, saya tidak sedih. Saya punya anak, masih muda dan masih remaja, dia sudah meninggal dunia. Sedangkan masa depannya masih jauh. Sambil ibu tadi menceritakan sayangnya dan cintanya kepada anak itu. Sehingga Nabi Nuh akhirnya bertanya, sebenarnya anak ibu ini yang meninggal, yang ibu katakan masih muda, masih remaja, umurnya berapa? Ibu tadi menyahut, mengatakan umurnya baru 300 tahun. Ya. Umurnya baru 300 tahun. Seketika itu Nabi Nuh tersenyum. Ibu tadi balik bertanya, wahai Nabi Nuh, kenapa engkau senyum? Wahai ibu, saya membayangkan ketika mendengar jawaban ibu, 300 tahun anak ibu masih remaja, masih muda ibu katakan. Saya bayangkan bagaimana kelak nanti ada umat yang mereka hidup di akhir zaman, mereka itu umurnya tidak sepanjang itu. 60, 70, yang lebih daripada itu ada, tapi tidak banyak. Tidak sepanjang daripada umur anak ibu. Tidak ada yang sampai 300 tahun. Ya. Sehingga ibu tadi langsung menjawab, apakah ada orang umur seperti itu? Yang begitu singkat, yang begitu pendek. Nah ini menunjukkan bahwasanya kesempatan kita tidak sepanjang dan tidak selama daripada kesempatan yang diberikan oleh Allah bagi umat terdahulu. Sedangkan kehidupan di akhirat itu kekal selama-lamanya. Penuh dengan problematika, penuh dengan dinamika dan berbagai macam hal yang ditemui di sana. Sejak mulai seorang itu menghadapi sakaratul maut, penentuan antara dia mau meninggalkan dunia akhir hayat ini, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Setelah dia meninggal, ketika dia dimasukkan ke kubur, ketika dibangkitkan dari kubur, terus itu proses begitu panjang dan begitu lama. Hidup di kubur pun selama menunggu datangnya kiamat. Kalau kiamat masih 1000 tahun dia hidup di kubur.
Kalau 10.000 tahun, 10.000 tahun dia hidup di kubur. Selama itu. Belum lagi nanti di mahsyar. Belum nanti ketika dihisab. Belum lagi ketika dia melintasi sirat jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kemudian setelah itu di mizan, ditimbang amal perbuatan. Yang tentunya proses tersebut memiliki durasi waktu yang sangat panjang, masa yang begitu lama. Tapi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah begitu sayang kepada kita, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman yang umurnya, yang masa hidup kesempatannya tidak selama daripada umat yang terdahulu. Sehingga setiap kebaikan-kebaikan, amal saleh, bahkan ibadah yang kita tunaikan dilipat gandakan semuanya oleh Allah Ta'ala. Itu di luar Ramadan. Kalau sudah di Ramadan, lebih lagi dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Kalau di Ramadan ini, seperti kita salat zuhur. Dalam riwayat hadis Imam Ibnu Hibban dan selain beliau, disebutkan salat zuhur yang kita tunaikan yang hukumnya wajib itu, kita tunaikan di bulan Ramadan, sama dengan kita menunaikan 70 kali salat zuhur di luar Ramadan. Dan itu salat asar begitu, salat maghrib begitu, isya subuh begitu. Dikalikan 70 kali selain daripada fadilah kita salat jamaah. Kalau kita salat jamaah sendiri dia punya fadilah, di luar daripada itu. Alhamdulillah. Dan ketika kita menunaikan daripada amalan yang hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang keharusan yang bersifat wajib, diberikan pahala sama dengan orang menunaikan amalan yang hukumnya wajib di luar Ramadan. Kita salat sebelum zuhur, salat sunnah qabliyah. Kita salat sunnah setelah zuhur, salat sunnah ba'diyah. Nanti ketika malam kita salat sunnah tarawih, kita salat sunnah witir. Kita salat sunnah ba'diyah isya, qabliyah isya, ba'diyah maghrib, awabin, duha, qabliyah subuh atau salat sunnah fajar. Salat-salat sunnah yang begitu banyak, ketika kita tunaikan di bulan suci Ramadan, disebutkan sama dengan orang menunaikan salat fardu di luar Ramadan. Alhamdulillah. Begitu juga setiap amalan-amalan sunnah yang lain. Pahalanya bukan pahala sunnah, tapi diberikan pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika di Ramadan selain malam Lailatul Qadar. Kalau sudah malam Lailatul Qadar, lebih lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau sudah masuk malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang ditunaikan di malam itu nilainya lebih baik daripada ibadah yang ditunaikan di 1000 bulan. Lebih baik, khairun, lebih baik. Min alfi syahr, dari 1000 bulan. Kita sholat isya seandainya pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sholat isya yang kita tunaikan nilainya lebih baik daripada sholat isya yang ditunaikan di 1000 bulan. Ya, 80 tahun lebih. Ya, sehingga kalau 10 tahun kita ketemu dengan Lailatul Qadar tiap tahun, sudah satu keberuntungan yang luar biasa. Kalau 10 tahun, kalau 20 tahun, kalau 30 tahun. Ya, kalau sejak dia umur 20 sampai 70 tahun, 80 tahun. Ya, sekian puluh tahun dia ketemu Lailatul Qadar setiap Ramadannya, luar biasa sekali. Itu selain daripada Ramadan, malam-malam Ramadan selain malam Lailatul Qadar lebih lagi. Begitu juga tarawihnya, begitu juga ba'diyah isya'nya. Begitu juga tilawatul Quran. Makanya ketika sudah akhir-akhir Ramadan itu sayang kalau sampai tidak dimanfaatkan. Sebagian orang kadang-kadang semangatnya itu di malam-malam pertama Ramadan, bagus. Tapi yang sayangnya itu cuma sampai di malam pertama. Begitu sudah masuk malam pertengahan, apalagi malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, yang disebutkan kemungkinan besar terjadinya malam Lailatul Qadar, di saat itu dia sudah mulai malas dan kembali kepada suasana sebelum Ramadan. Pada sebutkan kemungkinan besar terjadi Lailatul Qadar itu pada malam ganjil, 21, 23,
25, 27, 29. Di malam-malam itu yang kemungkinan besar terjadi malam Lailatul Qadar. Yang kita tidak tahu, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga pertemuan kita dengan Ramadan ini Allah sudah berikan kesempatan, tinggal tergantung kita masing-masing. Tidak mengganggu daripada aktivitas tugas kita. Bukan berarti Ramadan kita puasa lalu kita menjadikan berat dan malas bekerja, menjalankan tugas, tidak. Atau melalaikan tanggung jawab, tidak. Semuanya bisa kita tunaikan selama kita punya himmah dan azimah. Punya kesungguhan dan kemauan. Ya, kita memiliki kesungguhan dan kemauan. Ketika kita memiliki kesungguhan dan kemauan, Allah Ta'ala akan memberikan ma'unah, pertolongan dan bantuan kepada kita semua. Karena sekali lagi, Ramadan ini sudah dispesialkan oleh Allah Ta'ala dan dalamnya ada Lailatul Qadar. Tapi kalau kita tidak manfaatkan, maka hal itu akan berlalu dan sia-sia, tidak berarti bagi kita. Dalam riwayat hadis yang lain, ada 5 hal. Nabi menyebutkan secara spesifik tentang apa yang diberikan oleh Allah bagi umatnya yang berpuasa Ramadan, yang tidak diberikan bagi umat terdahulu. Yang pertama adalah idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu ilaihim. Apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, Allah memandang kepada mereka semua. Umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Dan barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat kasih sayang dari Allah, maka dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Yang kedua, wa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut mereka di sore hari. Yang umumnya kadang-kadang di sore hari itu perut kita sudah kosong, tenggorokan kita kering, mulut kita kering. Sehingga tidak jarang bau mulut pun timbul daripada masing-masing mulut orang berpuasa. Bau mulut yang tidak sedap yang menurut kita itu tadi, itu nantinya akan lebih harum daripada bau harumnya minyak kasturi. Ini khusus bagi kita umat Nabi Muhammad, tidak diberikan bagi umat yang terdahulu. Jadi kalau kewajiban puasa, kita wajib puasa. Umat terdahulu juga wajib puasa. Hanya saja bedanya mereka tidak mendapatkan fadilah ini. Yang ketiga, wa innal malaika tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Itu sesungguhnya para malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, memohonkan ampun bagi mereka selama Ramadan setiap hari dan setiap malam. Sehingga memang benar-benar dosanya itu diampuni, dihapus, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hubungan antar kita sesama itu saja. Tapi kalau dengan Allah, malaikat memohonkan ampun. Dimohonkan ampun oleh malaikat. Yang tentunya istighfar yang kita baca dengan istighfar para malaikat tentunya beda. Ya, istighfar malaikat begitu mulia, begitu istimewa dan begitu luar biasa. Malaikat beristighfar, memohonkan ampun bagi kita. Sehingga tidaklah nantinya keluar Ramadan, melainkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan menyebutkan orang ketika belum ketemu Ramadan, dosanya begitu menumpuk. Tapi begitu selesai dari Ramadan, bersih. Sampai disebutkan, kayaumi waladathu ummuh, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih, suci, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Kemana dosa itu semua? Diampuni oleh Allah Ta'ala. Dengan berkah dia ketemu Ramadan, dia puasa Ramadan, dia qiyam Ramadan, dan dia mendapatkan istighfar yang dibacakan oleh malaikat untuknya. Yang keempat, innallaha ya'muru jannatahu fayaqula laha ista'iddi wa tazayyini li'ibadi. Allah Ta'ala memerintahkan kepada surganya dan mengatakan, wahai surga, bersiap-siaplah dan berhiaslah untuk hamba-hambaku yang mereka semasa hidup di dunia mereka berpuasa. Mereka tinggalkan rasa laparnya, padahal mereka ingin makan.
Mereka tahan rasa haus, inginnya mau minum. Ya, lihat kanan dan kiri sekitar. Begitu banyak minuman, bahkan ada orang yang minum, inginnya mau minum, tapi dia tahan. Dia menahan keinginan makan dan minum, dia jaga dia punya puasa, semata-mata karena aku, kata Allah Ta'ala. Karena memang ibadah puasa ini yang kita tunaikan, ibadah sir, ibadah yang bersifat rahasia, antara orang yang berpuasa dengan Allah yang tahu. Kalau orang sholat, orang lain bisa tahu. Orang zakat, sedekah, bisa tahu orang lain. Orang haji, apalagi, jangankan keluarganya, satu kampung tahu semua. Itu orang berangkat haji ataupun umrah. Tapi kalau puasa, tidak ada yang tahu, kecuali orang yang berpuasa itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa jadi seorang istri pun tidak tahu suaminya kalau sudah batal puasanya. Ketika sahur, istrinya siapkan makan sahur, suaminya pun makan. Pagi hari suami berangkat, istri pikir tahunya dia puasa. Nggak tahu siang lihat ada warung buka. Sang suami singgah di warung, makan, minum sampai kenyang. Begitu kenyang kembali kerja, begitu mau pulang bibir kasih kering, badan bikin seperti orang lemas, seperti tidak makan mulai pagi. Sampai di rumah istrinya pun tahunya pikirnya masih puasa. Aduh, dipeluk sama istrinya, disiapkan kopi untuk buka puasa, hidangannya. Padahal dia sudah makan siang 1 piring, plus kopi, air lengkap, semuanya dia sudah bagi. Ya. Sehingga tidak tahu. Ibadatus sir, semata-mata kita berpuasa ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita karena orang, karena pujian, karena apa, nggak bisa. Sehingga juga melalui puasa ini kita diterapi untuk hubungan kita dengan Allah. Kita tidak lihat Allah, kita nggak lihat Tuhan, kita nggak lihat. Jangan dibayangkan Tuhan kita itu seperti sesembahan-sesembahan lain, ya, bisa diciptakan, bisa dibuat dan bisa dilihat, enggak. Allah Ta'ala maha melihat, ya, tapi kita melihat Allah, enggak. Ya. Kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin Allah ada. Kita beriman kepada yang ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman. Al-ghaib yang tidak dipandang, tidak kita rasakan. Tapi kita yakin Allah Ta'ala ada. Dengan sifat-sifat Allah, maha mendengar, maha melihat, maha tahu, maha kuasa, maha memberi rizki, maha kuat, maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui terapi puasa ini, kita dilatih betul, merasakan betul bahwasanya kita dilihat dan disaksikan oleh Allah. Sehingga mereka yang berpuasa pun, meskipun tidak ada yang melihat, tetap dia jaga dia punya puasa. Tadi ketika sebelum sholat kita pergi wudhu, secara hukum tetap sunnah ketika berwudhu untuk berkumur. Ya. Meskipun kita lihat kanan dan kiri kita tidak ada orang, ataupun ada orang, bisa jadi dia nggak tahu kalau ketika kita berkumur, ya, kita masukkan air ke mulut, kita kumur-kumur. Kalau sekiranya kita mau pun setengah kita telan, setengah kita kasih keluar, bisa. Tapi tidak. Kenapa kamu tidak lakukan? Saya puasa. Allah Ta'ala maha melihat, maha tahu, meskipun tidak ada orang yang tahu dan melihat. Ini makanya kita diterapi betul. La'allakum tattaqun. Yang buahnya kita bisa menjalankan perintah Allah dari Tuhan yang kita tidak melihat. Tapi kita bisa menjalankan perintah-perintah dan menjaga diri kita daripada larangan. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wahai surga, bersiaplah dan berhiaslah untuk hamba-hambaku yang mereka berpuasa semasa hidup itu. Tadi disebutkan, bau mulutnya saja lebih harum dari kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa. Lalu bagaimana dengan sholatnya, dengan ruku dan sujudnya? Dengan ketika mereka baca Quran, dengan mereka ketika beristighfar, berzikir, bersolawat, dengan ketika mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, melakukan amal-amal yang baik, tentunya luar biasa. Itu bau mulut saja yang boleh jadi kita tidak kehendaki dan orang lain juga tidak senang, itu baunya lebih harum dari kasturi. Nah, bagaimana dengan ibadahnya?
Begitu luar biasa tentunya. Kemudian yang kelima, disebutkan idza kana akhirul lailatin min syahri Ramadan ghafarallahu lahum jami'a. Ketika datang malam terakhir Ramadan, Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka semuanya. Sehingga sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah malam di mana Allah mengampuni hamba-hambanya itu adalah malam Lailatul Qadar? Maka Nabi menjawab, bukan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada sendiri dengan keistimewaan dan keutamaannya. Ini adalah balasan dari Allah karena hamba-hambanya telah menunaikan, menjalankan dia punya ibadah. Hingga di malam terakhir, semuanya dibalas oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pandangan Allah dan mendapatkan bagian dari surga Allah, rahmat Allah, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selagi kita puasa, kita nikmati ini puasa dengan sebaik-baik. Sebulan, ayyama ma'dudat, hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Kalau enggak 29, ya 30. Itu Ramadan. 29 hari atau 30 hari. Tidak ada Ramadan 31 hari, 32 enggak ada. Maksimal 30. Minimal 29. Tidak ada Ramadan 28, 27, apalagi cuma seminggu. Ya, kadang-kadang sebagian orang seminggu, ada yang 3 hari. Malam pertama tarawih, besok puasa. Malam kedua tarawih, besok puasa. Malam ketiga tarawih, besok puasa. Malam keempat udah nggak kelihatan di masjid tarawih. Besoknya semua masih puasa, dia udah lebaran. Lebaran dengan puasa Ramadan cuma 3 hari. Ramadan sebulan kita nikmati, kita jaga puasa kita, dan seandainya pun kita tidak bisa memperbanyak baca Al-Quran. Gimana solusinya? Saya pengen dapat pahala hatam Quran, pahala begitu besar. Ada solusinya. Jadi kita sama Nabi Muhammad ini semua ada solusi. Ya. Gimana solusinya? Bacalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Saya yakin, percaya, semua yang hadir sini semua pada hafal. Kan? Kalau dibaca sekali, pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, 10 juz. Kalau 2 kali, 2/3. 3 kali, sama dengan menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah. Tinggal kita perhatikan diri kita, sampai di hari kelima ini, sudahkah kita memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas? Minimal 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang atau malam. Sehingga dapat pahala 1 kali. Pahala hatam Quran di waktu pagi, dan 1 kali dapat pahala hatam di waktu malam. Tapi bukan berarti sunnah baca Quran, bukan. Ini tuh backup, menutupi supaya kita tetap bisa mendapatkan pahala hatam. Sambil kita baca dari surat Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus sampai kita baca. Kalau bisa tiap hari 1 juz, kalau nggak bisa setengah juz, sesuai dengan kesempatan waktu dan kemampuan kita masing-masing. Karena nanti besok juga Al-Quran itu akan memberikan syafaat, pertolongan, bantuan untuk kita orang-orang yang bersahabat, yang akrab, yang dekat dengan Al-Quran. Kemudian sholat-sholat sunnah, dan kemudian ketika ada kesempatan, jangan biarkan mulut kita cuma diam. Bacalah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Luar biasa. Baca sholawat, baca istighfar. Dan juga perbanyak membaca doa. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa lebih baik bagi kita semua daripada Ramadan pada tahun-tahun yang kita lalui. InsyaAllah kita semua tetap diberi kekuatan, panjang umur, sehat walafiat, sambil kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan sebulan penuh. Kita bisa kuat tarawih, witir, tahajud, salat-salat 5 waktu dengan jamaah, dan memperbanyak amal ibadah dan amal soleh. Dan InsyaAllah semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya minta maaf, dan kalau ada yang ingin ditanyakan setelah kegiatan ini bisa kita ketemu dan bisa disampaikan pertanyaan, atau nanti dititipkan pertanyaan melalui Bapak Hani, begitu ya, insyaallah. Selama bisa saya jawab akan dijawab langsung, kalau tidak pada kesempatannya. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.